perkenalkan, nama saya Andi Gabriel. Kali ini saya akan menjelaskan komponen dari siklus hidrologi. Yang pertama itu ada evaporasi. Evaporasi itu penguapan oleh air laut. Yang kedua itu adalah transpirasi. Transpirasi itu penguapan yang dilakukan oleh tumbuhan. Setelah penguapan akan ada kondensasi. Kondensasi itu adalah pembentukan awan. Setelah itu awan yang sudah terbentuk akan dibawa oleh angin yang disebut dengan adveksi. Setelah sampai di daratan, awan yang sudah jadi akan turun menjadi hujan yang disebut dengan presipitasi. Kemudian air yang jatuh ke bumi sebagian mengalir di atas tanah, itu disebut dengan runoff. Contohnya itu sungai, bisa dari got dan kembali lagi ke laut. Kemudian sebagian juga ada yang mengalami infiltrasi masuk ke dalam tanah secara vertikal, kemudian lebih masuk ke dalam lagi secara horizontal disebut perkolasi menjadi air tanah dan kembali ke laut. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai siklus pendek. Siklus pendek itu adalah siklus yang evaporasinya berada di laut dan kemudian kondensasinya dan turunnya hujan juga berada di laut ya. Kemudian ada siklus sedang. Siklus sedang itu siklus yang berada dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya dia mengalami evaporasi di laut, kemudian mengalami adveksasi atau awannya terbawa oleh bantuan angin ke daratan, kemudian hujan turun di daratan, lalu airnya jatuh di daratan, kemudian ada sebagian air yang menyerap ke dalam tanah, ada juga sebagian air yang akan menuju ke lautan luas. Terima kasih. Untuk siklus panjang biasanya terjadi di dataran tinggi atau di pegunungan. Pertama dimulai dari evaporasi, kemudian kondensasi, kemudian dibawa oleh adveksasi yang disebut dengan adveksasi. Angin membawa hasil kondensasi ke dataran tinggi. Bedanya di sini yang biasanya kondensasi itu